Indonesia U20 berhasil mengalahkan Suriah U20 dengan skor 0-1 dalam lanjutan babak fase grup Piala Asia U20. Satu gol Indonesia dicetak oleh Hoki Caraka di menit 35, assist dari Hugo Samir. Nah, kalau kita lihat proses gol Indonesia tersebut, bisa teman-teman lihat dari grafis ini. Berasal dari situasi turnover, Ronaldo Kuateh berhasil mendapatkan ataupun mengganggu pemain-pemain dari Suriah untuk bisa menguasai bola pada saat Suriah sedang melakukan attacking. Dan Hugo Samir dengan cepat memberikan bola ke posisi Hoki Caraka. Hoki Caraka dengan pergerakan yang eksplosifnya berhasil masuk ke dalam dan melakukan tendangan, dan bam, tercipta gol. Mengapa aku menekankan proses gol yang dimiliki oleh Indonesia ke gawang Suriah ini? Karena ada konsekuensi pembahasan kita di pertemuan saat menghadapi Irak dan saat menghadapi Suriah ini, terkhususnya bagaimana membangun serangan dari bawah, tengah, sampai depan. Oke, kalau kita jujur, dari sisi keberanian, tentu di laga ini pemain Indonesia ada kemajuan yang sangat luar biasa. Itu perlu kita apresiasi, teman-teman. Itu perlu kita apresiasi. Tapi kita pun harus mengetahui bahwa sepak bola itu end product ujungnya. Bagaimana bisa menciptakan peluang ataupun menciptakan gol. Nah, caranya menciptakan peluang dan menciptakan gol otomatis harus bisa memberikan umpan ataupun passing yang bagus di daerah permainan lawan. Oke, kita lihat data di laga saat menghadapi Syria ini. Berapa passing akurasi yang dimiliki oleh Indonesia? Ini sumbernya langsung dari AFC. Passing akurasi yang dimiliki oleh Indonesia sebesar 68,7%. Apakah itu ideal? Tentu tidak ideal. Kalau kita compare pada saat Indonesia menghadapi Irak, passing akurasi Indonesia 75,3%. Artinya ada mengalami penurunan dari sisi passing akurasi. Sulit Indonesia untuk bisa mengoptimalkan permainan dari bola-bola pendek. Oleh karena itu, permainan memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain Suriah itu menjadi salah satu opsi bagi Indonesia menciptakan attacking. Nah, dari data tersebut ada salah satu parameter yang cukup menarik yang disajikan oleh AFC, bahwa ada passing seberapa akurat di daerah permainan lawan. Saat menghadapi Suriah, Indonesia menghasilkan passing yang akurat di daerah permainan Suriah sebesar 56,4%. Yang artinya, teman-teman, Indonesia saat sedang menguasai bola di daerah permainan mereka, kemudian masuk ke daerah permainan Suriah, itu Indonesia mengalami kesulitan. Kesulitannya banyak hal. Ada karena taktikal. Di situ pemain dari Suriah berhasil menciptakan unggul jumlah gelandang di babak pertama. Masih sulit dieliminasi ataupun dihentikan kekurangan tersebut oleh pemain-pemain Indonesia, walaupun seiring berjalannya waktu bisa diredam oleh pemain-pemain Indonesia. Di sisi lain, ya karena passing yang tidak optimal yang dimiliki oleh pemain Indonesia. Ini perlu kita bahas secara keberlanjutan, teman-teman. Dari pertandingan saat menghadapi Irak, lalu pertandingan menghadapi Syria, 56,4%. Ketika passing yang diberikan oleh pemain-pemain Indonesia di daerah permainan dari Suriah nggak bagus, maka akan sulit kita akan melihat Indonesia bermain rapi dari bawah, tengah, sampai depan untuk menciptakan gol. Sedangkan Suriah pun kita harus akui nggak begitu spesial juga dari sisi permainan. Mereka pun melakukan passing akurasi di daerah permainan kita, timnas Indonesia, hanya sebesar 68%. Dan dengan defense yang sangat apik dari timnas Indonesia plus kiper Dava, ini kembali untuk video kedua aku memuji Dava, teman-teman. Tetapi ini sebagai pecutan juga ya bagi kita, teman-teman. Nggak bisa selalu mengharapkan kiper untuk tampil bagus. Teman-teman kan ingat pelajaran matematika dulu pas ketika sekolah, terus-terusan dilakukan attacking, serangan teman-teman didapatkan oleh lawan, pasti setidaknya dari 20 percobaan ada satu yang jebol. Nah, itu yang kita antisipasi, itu yang kita harus hindari dari pemain-pemain Indonesia. Nah, oleh karena itu, defense menjadi salah satu organisasi yang penting untuk dirapat padu-padatkan di pertemuan ketiga saat menghadapi Uzbekistan, yang secara kualitas tentu Uzbekistan lebih superior
daripada Suriah, teman-teman. Nah, Uzbekistan ini pun perkembangan sepak bolanya cukup pesat, teman-teman. Salah satu trik yang mereka miliki, aku baca dari berbagai macam literatur, kolaborasi yang sangat erat antara pemerintah Uzbekistan dan Federasi Sepak Bola Uzbekistan, sehingga mereka pun bisa menghasilkan ekosistem sepak bola yang oke sekarang ini. Nah, jadi Coach Shin juga bilang key poinnya bahwa para pemain harus lebih berani dan percaya diri. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh Coach Shin kepada pemain-pemain Indonesia kalau jiper saat menghadapi lawan ataupun tim yang superior. Nah, ketika aku bicara tentang timnas Indonesia ini yang lebih bagus ketika memanfaatkan kesalahan lawan ataupun counter attack saat menghadapi Suriah ini, teringat aku sama Barcelona ketika menghadapi Real Madrid di El Clasico Copa del Rey leg pertama beberapa waktu yang lalu, yang sudah kita lakukan analisis grafis taktikal. Di situ Xavi Hernandez, teman-teman, yang orientasi permainan biasanya ball possession 1-2 sentuhan, itu nggak bisa dilakukan dengan benar pemain-pemain Barcelona 1-2 sentuhan. Dan diakui Xavi, kami lebih bagus tanpa bola ketimbang dengan bola. Ketika lebih bagus tanpa bola, di situ pemain-pemain Barca memanfaatkan situasi turnover ataupun serangan balik dari pemain-pemain Barcelona. Dan pada momen tersebut banyak pemain-pemain Barcelona menciptakan peluang dari situasi merebut bola dari lawan ketimbang bermain open play 1-2 sentuhan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke grafis taktikal. Suriah di atas kertas, kalau kita lihat grafis taktikalnya RCTI, di situ Suriah gunakan pola 1-4-3-3. Namun di atas lapangan mereka ketika tanpa bola berubah polanya menjadi 4-4-2, teman-teman. Oke, di sini 4-4-2 kita ubah ya. Nah, di babak kedua pola 4-4-2 ini berubah menjadi pola 4-2-3-1 seperti ini. Tetapi kita bicara babak pertama terlebih dahulu. Indonesia bersama Coach Sintayong gunakan pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3 khas dari Coach Sintayong. Zaki jaga sisi lebar lapangan kanan, Doni Tri Pamungkas sektor kiri. Nah, di sini gelandang tengah Indonesia ada Arkan Fikri dan Ahmad, teman-teman. Di belakang ada Kakang Robby Darwish, kemudian ada Ferdiansah di half space kanan, Ronaldo Kuateh di half space kiri, Hoki Caraka sebagai target man. Yang membuat Indonesia kesulitan untuk memprogresikan bola dari bawah, tengah hingga ke depan, tahu nggak apa? Oke, kita lihat. Dari sini Robby Darwish kuasai bola pada sesi build up serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Oke, di sini pemain-pemain Suriah langsung melakukan pressure yang sangat tinggi ke depan. Oke, kita tahu kelemahan dari pemain-pemain Indonesia. Kalau dilakukan pressure, pasti panik, cepat ingin membuang bola ataupun memberikan bola ke rekan yang lain. Ketika itu dilakukan, salah-salah passing akan sering kita jumpai. Nah, di momen ini, dua pemain dari Suriah langsung memarking dua gelandang dari Indonesia yang coba merapatkan posisi ke belakang untuk menjemput bola, mensirkulasikan bola. Karena posisi mereka ini di marking dengan dua pemain dari Suriah, kesulitan untuk pemain belakang kita mencari posisi mereka. Karena jika diberikan bola ini pun ke posisi mereka, maka akan riskan direbut oleh pemain dari Suriah. Ketika direbut, maka ada potensi untuk pemain Suriah bisa menciptakan sebuah peluang ke gawang Indonesia karena unggul jumlah saat melakukan sesi attacking. Nah, lalu yang menariknya, yang menjadi problem bagi timnas Indonesia, udah tahu momen seperti ini timnas Indonesia pemain belakangnya kesulitan untuk mensirkulasikan bola ke depan. Ini sesuai dengan data tadi juga. Ferdiansah, Hoki Caraka, teman-teman, atau Ronaldo Kuateh nggak menjadi orang ketiga agar bisa menjadi opsi passing bagi pemain belakang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun turun, beberapa kali timing yang mereka miliki, baik itu Ferdiansah, Hoki Caraka, ataupun Ronaldo, kadang telat. Sehingga ketika pemain belakang Indonesia mencoba terus menarik invite pressing dari pemain-pemain Syria, disitulah karena telat ini tadi membuat pemain Indonesia pun akhirnya memberikan bola ke sayap yang sudah ditutup jalur passingnya ataupun ke sayap kiri, ataupun melakukan long ball dan itu pun lepas lagi. Nah, di beberapa momen sadar pemain-pemain Indonesia, teman-teman. Ferdiansah yang cedera akhirnya diganti, dimasukkan Hugo Samir, teman-teman, melakukan apa yang aku maksudkan tadi. Beberapa kali ia turun ke bawah untuk ambil bola dan disitulah lebih cair permainan timnas Indonesia. Hoki Caraka turun ke bawah ambil bola. Aku bukan katakan ketika Hugo Samir masuk
lebih cair. Ini namanya adaptasi di atas lapangan. Kalau pada saat attacking, Hugo akan naik ke depan, Ronaldo akan naik ke depan. Nah, di sini pemain dari Suriah pegang bola. Ahmad dan Arkan akan tutup double pivot dari Suriah. Nah, disinilah timbul ruang yang bisa dimanfaatkan oleh orang ketiga yang dimiliki oleh pemain Suriah. Aswad yang turun ataupun menjemput bola, ataupun Syafar, ataupun improvisasi yang dilakukan oleh gelandang sektor kiri yang masuk ke tengah untuk bisa mengambil bola, baik itu melalui umpan pendek ataupun long pass di jarak antar lini. Itu kelihatan banget gap yang muncul antara lini belakang dan lini tengah. Tapi 4 ataupun 3 kali dilakukan oleh pemain Indonesia, Coach Sintayong sadar akan hal itu. Nah, hal tersebut bisa dibaca akhirnya lebih cermat center back dari Indonesia ini untuk membantu space yang terbuka tersebut. Misal dari bawah, Khalid beri bola ke Aswad, di sini langsung ditekan oleh Kakang. Nah, di babak kedua pun hal tersebut bisa lebih rapat dijaga oleh timnas Indonesia kita, terlepas memang dibantu sekali lagi oleh Dava. Hugo Samir pun, ya aku sekali lagi katakan memang butuh waktu bagi Hugo Samir, tetapi Hugo Samir ini termasuk pemain yang berani mengambil resiko dalam memberikan umpan-umpan terupas di belakang garis pertahanan lawan. Kalau kita lihat pemain-pemain lain mungkin ada yang melakukan demikian, tapi masih sekedar umpan-umpan yang aman, nggak berani mengambil resiko. Hugo Samir beberapa kali melakukan hal tersebut, walaupun ada yang mengatakan tidak tepat, tetapi itu dulu ada yang berani yang lakukan. Kalau misalnya hanya umpan-umpan aman, nggak ada alternatif passing yang dilakukan seperti Marcelino Ferdinand, itu nggak akan bisa kita lihat pemain seperti Hoki Caraka untuk bisa menciptakan gol. Salah satunya andil Hugo Samir kan, memberikan umpan langsung cepat, progresif ke depan. Hoki Caraka berhasil melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang striker. Oke, good job Indonesia. Kita lihat di pertemuan menghadapi Uzbekistan. Bye.